Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM akhir 088 dari Fakultas FITK Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 6C mata kuliah praktikum IPA di MISD. Nah, setelah saya melakukan penelitian terkait sistem peredaran darah manusia, saya ingin memaparkan hasil yang saya dapatkan selama proses penelitian. Adapun yang pertama, saya akan memaparkan terkait alat dan bahan yang saya butuhkan selama proses penelitian. Yang pertama, saya membutuhkan botol air mineral 600 ml 6 buah, kemudian selang plastik bening yang berdiameter 8 mm, kurang lebih panjangnya itu 3 meter. Kemudian saya membutuhkan styrofoam, gunting ataupun cutter dan juga pisau. Kemudian saya membutuhkan 2 buah ballpoint dan juga saya membutuhkan air warna makanan merah dan juga double tip ataupun selotip. Kemudian saya juga butuh lem tembak dan juga terakhir saya membutuhkan spidol permanen. Adapun penelitian ini dilakukan di Kalideres, Jakarta Barat untuk waktunya dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Berikut ini merupakan dokumentasi yang saya abadikan selama proses penelitian. Memaparkan terkait hasil penelitian. Setelah saya melakukan percobaan, dapat saya pahami bahwa sistem peredaran darah manusia menggambarkan perjalanan cairan saat dimana bilik kiri dan bilik kanan atau jantung memompa darah. Nah, pada saat bilik kiri memompa darah, darah pertama-tama mengalir keluar dari bilik kiri, kemudian menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Nah, darah kemudian naik kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena kecil dan masuk ke dalam serambi kanan. Nah, dari serambi kanan, darah turun ke bilik kanan dan kemudian disalurkan ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Dan di paru-paru, darah memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebelum kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis ke serambi kiri ataupun ke jantung. Nah, dari serambi kiri, darah akan kembali dialirkan ke seluruh tubuh, memulai siklus peredaran darah kembali. Sementara itu, saat bilik kanan memompa darah, darah mengalir keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru darah mengalami pertukaran gas, kemudian mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebelum kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis ke serambi kiri atau jantung. Nah, dari serambi kiri, darah akan kembali disalurkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya dalam konteks Guthrie dan Pegas dalam simulasi botol. Nah, Guthrie atau pompa jantung berperan dalam mendorong darah ke seluruh tubuh. Nah, jika Guthrie ditahan, aliran darah dari Guthrie ke arteri akan berhenti. Meskipun demikian, tekanan darah di dalam Guthrie akan tetap ada karena otot jantung terus berkontraksi. Nah, ini akan mengakibatkan darah bergerak ke belakang. Nah, ke arah atrium karena katup jantung terbuka saat Guthrie berkontraksi. Akan tetapi aliran darah ke pembuluh darah besar akan terhenti karena tekanan di arteri lebih tinggi daripada tekanan di dalam Guthrie yang ditahan. Adapun untuk kesimpulan yang dapat saya paparkan dari hasil praktikum bahwa jalannya cairan dalam sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2 jalur, yaitu saat bilik kiri dan bilik kanan memompa darah. Nah, pada jalur bilik kiri, darah mengalir dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, kemudian naik ke serambi kanan, turun ke bilik kanan, naik ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri ataupun jantung, dan kembali ke seluruh tubuh. Sedangkan pada jalur bilik kanan, darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru, kembali ke serambi kiri ataupun jantung, dan kembali ke paru-paru. Nah, ketika Guthrie atau pompa jantung dan pegas arteri vena ditahan, aliran darah akan berhenti di titik tersebut. Akan tetapi, tekanan di dalam Guthrie dan arteri tetap ada karena aktivitas kontraksi otot jantung.
mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.